Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Spencer TV. Di sini kita akan mempelajari operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, kemudian urutan operasi pada bilangan bulat. Materi ini adalah materi bilangan bulat bagian ketiga, kelas 7 bab pertama. Kita langsung mulai saja untuk bagian yang pertama. Di sini yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Nah, sifat pada operasi perkalian bilangan bulat ini ada 3. Yang pertama adalah komutatif. Di sini kalau komutatif itu artinya adalah saling tukar posisi. Maksudnya tuh saling tukar posisi itu adalah di sini misalkan A dikali B, yang ruas kiri sama dengan A-nya ada di sebelah kiri. Kemudian di sini ruas kanannya saling tukar posisi, B dikali A. Ini berarti A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian yang kedua sifat asosiatif. Untuk sifat asosiatif itu artinya adalah pengelompokan. Biasanya disimbolkan dengan tanda kurung. Nah, untuk sifat asosiatif ini misalkan di sini A dikali B dikali C, ada 3 bilangan yang dikalikan, kemudian dikalikan bilangan yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu ditandai dengan tanda kurung. Nah, tanda kurung ini yang dinamakan asosiatif atau dikelompokkan. Berarti yang pertama akan dihitung adalah bilangan pertama dikali bilangan kedua, kemudian hasilnya akan dikalikan dengan bilangan ketiga. Sama dengan ini yang ruas kanan, ini yang dikelompokkan adalah bilangan yang kedua dan ketiga. Berarti hasilnya nanti akan sama dengan. Makanya untuk perkalian bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif ini perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Maksudnya seperti apa? Misalkan di sini perkalian terhadap penjumlahan. Misalkan di sini adalah A dikali B plus C. Maka bisa dihasilkan di sini A dikali B, berarti ini A-nya dikali B, kemudian ditambah A dikali C. Perkalian distributif ini ada juga yang menamai dengan perkalian pelangi. Karena kalau digambarkan A ke B, kemudian digambarkan pula A ke C, maka gambarnya itu mirip dengan pelangi. Nah, kemudian yang berikutnya perkalian terhadap pengurangan. Yang tadi penjumlahan, kalau yang sekarang adalah pengurangan. A dikali B dikurangi A dikali C. Kalau ada penghitungan seperti ini, maka diingat selalu yang dihitung terlebih dahulu adalah yang perkalian. Kemudian hasil dari perkalian ini nanti dikurangi dari hasil perkalian yang kedua. Sampai sini paham ya? Sangat mudah kan? Kita lanjut ke contoh. Untuk sifat komutatif yang saling tukar tadi, tukar posisi maksudnya. Nah, di sini 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. A dikali B sama dengan B dikali A. 2 dikali 5 sama dengan 10, sama dengan 5 dikali 2 juga hasilnya 10. Maka untuk perkalian ini berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif. Di sini misalkan saja 4 dikali 7 kali 2. Kalau yang ruas kiri ini yang dihitung dulu adalah yang bilangan kedua dan bilangan ketiga. Kemudian sama dengan 4 kali 7 kali 2. Di sini untuk yang ruas kanan yang dihitung terlebih dahulu adalah bilangan pertama dan bilangan kedua. Kita cek hasilnya apakah asosiatif ini berlaku pada perkalian, terbukti atau tidak. Ini 4 masih tetap, 7 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian yang ruas kanan 4 dikali 7 28 dikali 2. 4 dikali 14 hasilnya 56, 28 dikali 2 hasilnya 56. Maka ruas kiri dan ruas kanan sama, artinya itu pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Sangat mudah bukan?
Kemudian yang terakhir adalah sifat distributif. Di sini yang saya contohkan adalah perkalian terhadap penjumlahan. Nanti untuk yang pengurangan langkahnya sama persis, hanya tanda plus ini diganti dengan min, itu saja. Misalkan di sini saya punya contoh 5 dikali 3 ditambah 4, maka ini 5 dikali 3, ini 5 dikali 3 tak perjelas dengan tanda kurung, artinya dihitung terlebih dahulu. Kemudian 5 dikali 4, 5 dikali 4, ini tambahnya yang ada dalam kurung di sebelah kiri ruas, pindah di sini, kemudian 5 dikali 4. 5 dikali 3 hasilnya 15, 5 dikali 4 hasilnya 20. Untuk ruas yang sebelah kiri, 5 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 7. 5 dikali 7 sama dengan 35. Kemudian di sini 15 ditambah 20, 35. Artinya ruas kiri dan ruas kanan sama, maka terbukti atau pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif. Oke, sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut. Untuk yang berikutnya adalah aturan perkalian bilangan bulat. Jadi kalau misalkan ada beberapa bilangan bulat, kemudian dikalikan, itu ada aturannya. Kemudian perlu diingat kembali bahwa bilangan bulat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, kemudian bilangan bulat negatif, kemudian bilangan bulat 0. Nah, yang akan kami bahas di sini adalah bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Di sini misalkan bilangan pertama itu adalah positif, kemudian bilangan kedua adalah positif, maka hasil perkaliannya itu bisa dipastikan hasilnya juga positif. Kemudian untuk yang aturan kedua, jika bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian untuk aturan yang ketiga, jika bilangan pertama itu negatif, kemudian bilangan kedua itu adalah positif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian yang terakhir, aturan keempat, jika bilangan pertama negatif, kemudian bilangan kedua juga negatif, maka hasil perkaliannya adalah positif. Contoh nih sekarang, misalkan negatif 24 dikali 5. Coba perhatikan di sebelah kiri, bilangan pertama tandanya apa ini? Negatif. Kemudian dikali 5, 5 tandanya apa? Kalau tidak ada tanda di sini negatif, maka bisa dipastikan ini adalah bilangan bulat positif. Dilihat untuk aturan, bilangan pertama adalah negatif, bilangan kedua adalah positif. Bilangan pertama adalah negatif, bilangan kedua adalah positif. Hasilnya apa? Hasilnya adalah negatif. Maka dipasang terlebih dahulu negatifnya di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah 24 dikali 5. Hasilnya adalah 120. Maka negatif 24 dikali 5 hasilnya adalah negatif 120. Sangat mudah bukan? Oke, sudah paham? Kita lanjut untuk materi berikutnya. Di sini adalah pembagian bilangan bulat. Kalau pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat ketiganya, komutatif, asosiatif ataupun distributif, itu tidak berlaku untuk pembagian bilangan bulat. Itu adalah kalau yang tadi untuk perkalian komutatif, asosiatif, distributif itu semuanya berlaku, maka untuk pembagian bilangan bulat ini kebalikannya, semuanya tidak berlaku. Maka pembagiannya itu secara susun biasa. Kemudian untuk aturannya, untuk aturan ini, untuk aturan perkalian bilangan bulat ini juga bisa digunakan untuk aturan pembagian bilangan bulat. Jadi nanti kalau misalkan bilangan pertama dibagi bilangan kedua, bilangan pertama positif, bilangan kedua positif, maka hasilnya positif. Kemudian bilangan pertama misalkan negatif, bilangan keduanya positif, maka hasilnya negatif. Ini berlaku untuk aturan pembagian. Oke, kemudian lanjut untuk materi yang terakhir adalah urutan operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung itu pada bilangan bulat ada 4, selalu diingat, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jika keempat-empatnya ini terdapat pada sebuah soal, maka berlaku kaidah
di sini sudah tak singkat. Tarung kiri kabataku. Ini adalah singkatan. Aturan pertama yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah tarung atau tanda kurung. Kemudian aturan kedua atau kaidah yang kedua adalah kiri. Maksud kiri di sini adalah jika sama kuat itu kali dan bagi sama kuat, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Jika dua-duanya ada, misalkan kali dan bagi itu ada dua-duanya, atau penjumlahan dan pengurangan itu ada dua-duanya, maka dikerjakan dari sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah kali bagi. Kemudian yang keempat atau urutan yang terakhir dalam operasi hitung bilangan bulat adalah tambah kurang. Ini selalu diingat karena dimanapun jenjangnya, SMP, SMA, bahkan di tingkat perguruan tinggi, aturan ini tetap berlaku dan tidak berubah. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan di sini ada 12 dikali dalam kurung 15 kurangi 1 dibagi 2 ditambah 10. Kalau ini ada kali, ada min, ada bagi, ada tambah. Di sini ada tanda kurung. Maka yang harus dilakukan pertama kali sesuai dengan kaidah ini adalah tanda kurung. Berarti tanda kurung dulu yang harus dikerjakan. Ini 15 dikurangi 1, hasilnya adalah 14. Kemudian 12-nya ditulis lagi di sini. Kemudian di sini bagi 2 tetap ditulis di sini. Kemudian ada tambah 10 ditulis di sini. Paham kan ya? Nah, kemudian dihasilkan 12 kali 14 dibagi 2 ditambah 10. Berarti di sini ada kali, ada bagi, kemudian ada tambah. Nah, kali, bagi, tambah. Itu mana yang lebih kuat? Kita tengok ke kaidahnya. Ada kali, bagi, kemudian tambah kurang. Berarti kali bagi yang lebih kuat. Nah, sekarang ini ada kali bagi. Ada kali bagi, dua-duanya ada. Berarti yang dikerjakan dulu kali atau bagi? Kalau ada dua-duanya, kali dan bagi, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari kiri. Kalau sama kuat, berarti yang dikerjakan adalah dari kiri. 12 dikali 14 hasilnya adalah 168. Kemudian bagi 2-nya diturunkan, ditulis lagi, ditambah 10 juga ditulis lagi. Kemudian langkah berikutnya adalah 168 bagi 2 ditambah 10. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Karena kaidahnya di sini kali bagi terlebih dahulu, kemudian baru tambah kurang. Tambah kurang itu adalah yang terakhir. Berarti di sini 168 dibagi 2 dikerjakan dulu, berarti 84 ditambah 10. Baru terakhir adalah 84 ditambah 10, hasilnya 94. Nah, perlu proses, perlu ketelitian, tapi yakin pasti bisa. Karena kalau adik-adik semua mengingat kaidah urutan operasi hitung pada bilangan bulat ini, yaitu tarung kiri kabataku, kalau diingat-ingat betul, langkah-langkahnya benar-benar dipegang, ditaati, kemudian dilakukan untuk penghitungan matematika, maka tidak ada kata sulit. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, kemudian jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.